Benar bahwa vaksinasi di bulan Ramadan itu tidak batal puasanya. Bapak Ibu udah divaksin belum? Bisa jadi jatuhnya di Ramadan. Apakah orang yang vaksinasi itu benar tidak batal? Kalau dinyatakan tidak batal. Yang kedua, apa benar ya Sinovac itu hukumnya halal, sementara yang AstraZeneca dinyatakan haram, ya dinyatakan najis. Yang Sinovac itu dari Tiongkok, kalau yang AstraZeneca itu dari Inggris. Kemudian bagaimana caranya ya untuk membedakan kenapa Majelis Ulama Indonesia menyatakan haram tapi boleh dipakai dengan dasar darurat, tapi Majelis Ulama Jawa Timur mengatakan ya AstraZeneca itu hukumnya halal. Sama-sama mazhabnya Syafi'i, sama-sama marajiknya ya, tetapi di dalam mengistimbat tidak sama, mengistimbat hukum berbeda, sehingga mau tidak mau ya kesimpulan natijah yang dijadikan pedoman itu nggak sama. Yang lebih parah lagi sebenarnya saya dengar sendiri ya ketika ada satu acara di Jakarta ini, acara khitanan. Yang berkhitan ini anak seorang ustadz yang cukup dikenal. Jadi wajar ketika pada saat itu yang berbicara itu ayahnya tuan rumah. Dia dengan tenang, dengan yakin mengatakan, gua nggak mau divaksinasi, gak ada urusan sama Cina, haram. Kalau yang menyatakan bukan ustadz, bukan kiai, nggak punya majelis taklim, saya nggak penting. Ya, tidak penting dengan pernyataan dia, karena memang boleh-boleh saja dia punya sikap seperti itu tuh boleh. Tetapi dia tidak menjadi boleh, tidak menjadi bebas kalau dia seorang tokoh, ya, apalagi tokoh agama, nggak boleh. Dia menyatakan itu tuh nggak boleh. Karena nanti yang lainnya ngikut ke bawah. Nah, kalau tokoh agama itu setiap dia bersikap itu harus ada argumentasinya, harus ada alasannya kenapa dia mengambil sikap seperti itu. Jadi kebencian kita kepada Tiongkok, taruhlah Cina ya, karena orang Cina nggak mau disebut negaranya Cina, sekarang maunya disebutnya itu Tiongkok karena Cina artinya jelek. Ya. Tapi kalau kita lihat baju, bahan semua made in China. Ya. Dia juga pusing juga itu, karena dari sana memang udah tulisannya seperti itu. Ya. Kita nggak boleh itu, ya, tidak boleh kebencian kita kepada suku, bangsa, lalu mengeneralisir, menghukumkan secara global, haram semua itu nggak boleh. Dan itu bukan sikap tolabah ya, bukan sikap seorang yang berilmu kalau dia punya sikap seperti ini. Dan pada waktu itu saya tidak mau mengkanter dia. Kalau saya kanter dia, saya debat dia ya, di giliran saya debat dia, bukan malah jadi tambah bagus. Maka semakin pusing nanti orang ini, ternyata dua pembicara, tapi yang satu dengan yang kedua tidak sama, tidak sejalan. Begini pembandingnya tentang perkataan dari Ustadz ini ya, gak ada urusan gua sama Cina, sama Tiongkok gitu. Kalau kita dihidangkan makanan itu, ular halal nggak ular? Haram.
anjing, singa haram ya. Tapi kalau dia ular laut halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Kan namanya ular juga. Binatang laut. Binatang laut. Kalau begitu berarti kita nggak boleh fanatik yang berlebihan tanpa ada dasar. Ya, di dalam hadis yang sahih dikatakan wat-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Bangkai ekstrim itu penyebutannya. Artinya mati tanpa disembelih. Mati dah. Halal. Ibu-ibu makan ikan hidup apa ikan mati? Ikan mati. Halal. Nah, al-maitah di situ menurut para muhaddis mengatakan al-alif lam daripada al-maitah itu ada lil istighraq. Maknanya semua binatang yang ada di laut, di dalam laut, di permukaan laut halal. Anjing laut halal, singa laut halal, ular laut halal. Bir halal haram? Haram. Haram ya. Bir peletok Halal. karena namanya bir juga. Sebenarnya kita sudah diajarkan gitu ya oleh Islam itu fanatik itu jangan ngawur gitu loh. Ya, jangan terus kalau disebut Cina itu semuanya haram. Dulu Mu'allim Syafi'i Hadami sebelum meninggal dunia itu ada 3 ulama yang ingin dijumpai oleh beliau. Yang pertama Guru Zaini Abdul Ghani, ya, yang dipanggil Guru Zain. Yang kedua itu di Kalimantan Selatan, ya, di Martapura, di Sekumpul. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ke sana. Yang kedua Syekh Zainuddin Pancor di NTB. Yang ketiga Syekh Abdullah di Tiongkok. Ya, itu permintaan dia sehingga difasilitasi oleh wali kota Jakarta Selatan, gubernur dan lain sebagainya ketika sudah siap semua. Tapi beliau yang mengundurkan diri karena kesehatan. Tetapi saya melihat bahwa ada sebuah frekuensi yang berubah di akhir hayatnya itu, bahwa beliau memang sudah punya kemampuan telepati yang berbeda. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan caranya. Yang saya ingin katakan, ulama yang sekelas wali min auliyaillah itu di Tiongkok itu ada. Di Cina itu banyak orang-orang Islam yang hebat itu banyak. Jadi nggak boleh digeneralisir semuanya produknya haram. Padahal sorbannya made in China. Yang dia pakai made in China. Kenapa dipakai? Nah ini kebencian yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tidak semestinya. Kalau saja dia bukan seorang ustadz, saya no problem. Saya nggak akan komentar. Ya. Tetapi kalau dia ustadz nggak boleh. Itu akan berpengaruh dan ini yang menyebabkan nanti semakin lama ini, secara teori berarti COVID ini semakin lama karena banyak orang yang tidak mau divaksinasi. Ya, tidak mau divaksinasi. Lalu apakah vaksinasi itu tidak membatalkan di bulan Ramadan? Dari 4 mazhab, ya, kalau kita baca ya fikih perbandingan mazhab itu, kesepakatan ijma dari imam mazhab itu bahwa al-muftirat salah satu yang membatalkan itu 3. Ya, dukhulu dakhilin wa khuruju kharijin wal jima'. Masuknya sesuatu, ya, benda atau apa saja yang di dalam pengertian masuk itu menyebabkan batal makan minum. Ya. Yang kedua,
khuruju kharij, ya, keluarnya sesuatu. Apakah dia itu keluar sperma, apakah dalam arti jima, ya, apakah dia keluar nifas, keluar haid, atau akalnya yang keluar batal. Nah, yang jadi menarik, ya, Bapak Ibu sekalian, yang dimasuk dengan masuk itu lewat mana yang membatalkan? Yang dianggap masuk itu adalah ilal jauh. Yang dimaksud rongga itu adalah al-ma'idah, perut besar. Apakah dia lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat dobang depan, orang belakang? Kalau masuk benda, hukumnya batal. Hukumnya batal. Itulah yang dijadikan argumentasi kenapa vaksinasi yang di lengan itu nggak batal. Karena dia tidak masuk pada jauh, pengertian jauh. Ada orang meluaskan kajiannya itu seperti ini. Kalau tidak batal, enak dong di bulan puasa. Kalau kita agak-agak lemes, suntik aja vitamin. Habis itu segar. Atau bagi yang sudah tua lemes, infus saja. Seharian diinfus. Ya, hari ini minta jus apa itu? Boleh aja Coca-Cola, Sprite itu tiap hari. Boleh. Boleh, maksimal itu hukumnya makruh. Kenapa? Jadi ulama-ulama mengatakan karena kriteria masuknya di situ tidak kejam, tidak kepada ma'idah, perut besar, untuk dinyatakan batal. Nah, pembandingnya tuh begini. Saya lihat fatwa ulama di Mesir, fatwa ulama di Saudi Arabia, fatwa ulama di Yordania, Al-Urduni. Itu lebih jelas sekali ketika menjelaskan tentang hal ini tuh seperti ini. Bapak ibu kalau jatuh, naik motor, naik sepeda, jatuh, luka lututnya, terbuka kulitnya, dagingnya terkelupas, diobatinnya apa? Apa? Sebut dong. Betadin. Apalagi? Obat merah. Sulfatilamid itu yang ada bubuk ya. Kasih dah. Sulfatilamid kita kasih. Atau kita kasih salep. Kita kasih betadin, obat merah. Lihat aja. Lama-lama kering. Lama-lama betadinnya hilang. Itu kemana? Diserap oleh tubuh. Batal nggak puasanya? Apa bedanya dengan disuntik? Apa bedanya dengan disuntik? Kan sama-sama diserap. Berarti kalau suntik tidak boleh, orang yang luka di Ramadan itu nggak boleh diobatin. Karena itu diserap oleh tubuh. Nah, itu yang saya lihat argumentasi di dalam memberikan tamsil yang bagus itu Al-Urduni, ya. Para masyayikh di Yordania, ya. Jadi dia memberikan penjelasan yang semacam itu. Jadi Bapak saya sekalian yakin benar, harus yakin bahwa sebenarnya itu tidak membatalkan. Jadi dia membatalkan itu harus melalui tempat dan lubang yang sudah ditentukan dan berpusat di ma'idah, di perut besar. Kalau tidak, maka dia dihukumkan, tidak dihukumkan membatalkan. Dua. Yang ketiga ini yang menarik nih, yang para asatidz perlu paham, ya. Ustaz-ustaz muda mengingatkan yang 2 kali mendengar, 3 kali mendengar supaya lebih paham. Ulama Jawa Timur, Majelis Ulama Jawa Timur mengatakan Sinovac maupun AstraZeneca hukumnya halal.
hukumnya suci, boleh dimakan. Tetapi Majelis Ulama Pusat mengatakan haram, menyatakan haram dan tidak boleh dipergunakan kecuali darurat. Jadi hukum kebolehannya itu ketika darurat. Mana hukum darurat itu? Di situ dijelaskan di dalam fatwa. Pertama, yang halalnya habis. Sinovac yang halal habis. Yang ketiga, bahwa penyakitnya masih menggejala. Yang ketiga, bahwa kita beresiko tinggi untuk terkena dan menularkan. Nah, yang keempat, dinyatakan aman oleh BPOM, artinya lembaga yang punya kapasitas untuk itu menyatakan aman. Apabila ada 4 hal ini, maka menggunakannya itu boleh, bukannya halal, boleh. Nah, boleh ini karena alasan lil hajat. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan al hajatu bimanzilatid darurah. Hajat itu kedudukannya sama dengan darurat. Wa darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan yang diharamkan. Babi, anjing haram, pergi bawa anjing gitu ya, boleh tuntut. Lapar, tidak ada makanan, adanya cuma si anjing ini, boleh dimakan. Makan, tidak boleh sampai kenyang dan tidak boleh berbekal, membawa bekal dari yang dipotongnya. Boleh. Nah, boleh itu bukannya berarti halal. Itulah yang disebut dengan darurat. Padahal dalam kajian fikih nanti darurat ya itu juga ada beberapa hal yang dianggap seperti itu, dan termasuk juga hal-hal yang dianggapnya ya yu'fa anhu, hal-hal yang dimaaf itu nanti ada kajiannya tersendiri. Nah, kenapa terjadi perbedaan dari dua institusi sama-sama majelis ulama ini? Kita mesti lihat bahwa hukum istihalah, ya, hukum istihalah itu di kalangan ulama tidak sama. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan istihalah itu salah satu sumber hukum dan dia bersifat mutlak. Beliau secara ekstrim memberikan contoh itu, kalau ada tambak, ya, garam, ya, tambak garam, tempat bikin garam, kemudian ada anjing masuk ke situ. Jadi contohnya dia ekstrim, anjing masuk ke tengah-tengah garam itu tadi, mati dia di situ, nggak bisa jalan. Lama-lama momot, hancur, hilang. Yang ada garam, maka garamnya hukumnya suci. Garamnya hukumnya suci menurut Imam Abu Hanifah. Karena faktanya tidak ada lagi anasir-anasir dari anjingnya, nggak ada. Ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Rasanya sudah tidak ada, asin. Warnanya tidak ada, baunya tidak ada. Apabila 3 ini menjadi kriteria ukuran tidak ada, maka dia terjadilah istihalah. Apa itu istihalah? Ya, inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Berubahnya hakikat sesuatu itu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Istihalah. Ya. Nah, di zaman Nabi itu istihalah sudah dipergunakan. Mana istihalah yang dipergunakan oleh di zaman Nabi itu, bahwa Nabi mengatakan ya bahwa khamar itu hukumnya haram. Khamar ya, yang memabukkan itu. Ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram ya. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan khamar itu setiap yang sudah di dalam label khamar hukumnya haram. Konklusinya khamar haram. Nah, padahal haramnya itu adalah haram istihalah.
perubahan dia. Anggur itu hukumnya suci dan halal dimakan. Kemudian airnya dikumpulkan, ditaruh di botol, ditaruh bejana, ditutup, didiamkan. Kalau dulu itu dipendam di bawah tanah, kemudian pemanasannya itu diberikan dengan kayu onta. Nah, maka akan terjadi proses fermentasi. Lama kelamaan itu yang halal tadi itu keluar alkoholnya, ya keluar alkoholnya. Maka ketika dia memabukkan jadi namanya khamar, jadi haram. Dia berubah tuh istihala itu, tadinya halal jadi haram. Kemudian didiamkan nih, nggak dimakan, diminum, nggak diapa-apain. Syarat dalam Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ada intervensi manusia dan tidak boleh digeser dari panas ke dingin, dingin panas, itu syaratnya. Fayasir rohatan, berubah dia jadi cuka. Alkoholnya hilang, kemudian cuma kecut, maka yang tadinya haram jadi halal lagi, jadi halal. Cuka boleh dipakai sama ibu-ibu, didiamkan lagi, tidak dipergunakan, terjadi proses pembusukan. Ketika terjadi proses pembusukan, kalau dimakan itu mabuk dan berpenyakit, haram lagi. Halal berubah jadi halal, halal jadi haram, jadi halal, jadi haram lagi. Proses ini sudah terjadi di zaman Nabi, itulah yang oleh ulama disebut dengan istihala. Anjing masuk di situ, yang ada cuma garam, maka itu terjadi istihala. Ada yang kita masyhur dalam dunia biologi itu metamorfosis. Ulat itu menjijikan, ilat itu tidak suci, ulat itu haram untuk dikonsumsi. Tapi ketika dia berproses jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, metamorfosis. Kupu-kupu itu suci, dipegang, dikantongin, sholat nggak apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis, yang disebut dengan istihala bentuk. Bentuknya yang berubah. Seperti halnya manusia, bentuknya adalah bentuk baru. Di dalam Al-Quran maupun hadis itu jelas sekali bahwa sperma itu masuk dalam sebuah pengertian yang diperdebatkan oleh ulama. Kullu ma yakhruju min sabilain najisun. Setiap yang keluar dari dua jalan hukumnya najis. Kencing, mazi, wadi, pekai, ya, keputihan bagi ibu, itu semuanya najis. Bagaimana sperma yang lewat situ najis apa tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan najis, Imam Malik mengatakan najis, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan najis. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan suci. Dari lantaran ada ikhtisos di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kalau sudah dimuliakan itu nantinya bukan najis. Tetapi oleh ulama-ulama ini diketemukan, ya, dipertemukan, ya, jamul aqwal minal mazahib, ya, dipertemukan dari semua mazhab itu berdasar pada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sperma itu, ya, dirubah dalam prosesnya itu menjadi nutfah, mengkristal, kemudian berubah lagi menjadi alaqah, lumpal darah. Jadi ini prosesnya, ya, cairan berubah menjadi darah, summa mudghatan, kemudian berubah lagi jadi mudghah, segumpal daging. Itu proses. Nah, ayat Al-Quran mengatakan summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian aku ciptakan makhluk yang lain. Berarti manusia itu bukan sperma.
Dia makhluk yang melalui proses sperma. Tapi dia bukan sperma. Ini pahami ini untuk bisa memahami tripsin yang dinyatakan dari babi itu, apakah itu yang jadi vaksin? Dia dengan membuat perbandingan yang semacam ini pada proses manusia, manusia itu bukan sperma, tetapi dia melalui proses ya dari sperma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk yang lain. Nah, lihat ya. Kalau dia ada darah, maka dia potensinya itu membentuk daging. Kalau dia sudah membentuk daging, summa kasawnal 'izama lahma. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Itu Al-Qur'an. Nabi Ayub, Bapak Ibu sekalian, itu belatung. Orang itu sampai belatung semua. Dan saking hebatnya Nabi Ayub itu, kalau dia mau berwudu, ada beberapa piring. Jadi belatung yang di muka ditaruh di piring, yang di tangan, yang di kaki. Selesai berwudu, sudah bersih, dilap, ditaruh lagi di tempatnya. Karena dia sedang cari makan, dia tidak berani menjaga makhluk Tuhan. Istrinya nggak kuat, bau, mencerai. Kalau ibu punya suami kayak gini, ibu cerai nggak? Pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Apa yang menarik nih? Kita ambil nih belatungnya satu nih. Belatungnya kita ambil satu. Ini Nabi Ayub bukan? Inilah yang dibilang ansha'nahu khalqan akhar. Aku ciptakan makhluk yang lain dari tubuhnya Ayub melalui proses ya biokimia yang dimana tadi berubah mengkristal menjadi darah, menjadi dagung, tumbuh jadi tulang, ditutup. Ketika Allah tiupkan, itu yang dimaksud dengan makhluk yang baru. Ya, ansha'nahu khalqan akhar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Sinovac itu dari awal itu Majelis Ulama Indonesia itu diminta datang ke sana. Maaf ya, saya bukan orang Majelis Ulama, saya bukan orang pemerintah, saya guru. Jadi saya ngomong semata-mata secara keilmuan. Jadi saya nggak ada tuh, jangan dibilang dibayar sama Jokowi, nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi cuma saya nggak suka aja ada ustadz ngomong begitu, saya nggak suka gitu. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Saya keberatannya cuma itu. Nah, perbedaan antara pusat dengan Jawa Timur itu begini. Imam Syafi'i tidak menerima istihala secara mutlak. Garis bawah ini, Imam Syafi'i tidak menerima istihala secara mutlak kecuali tentang 3 hal. Ya, al-jildul maitati bid-dibar, kulit bangkai yang disamak. Nabi lagi jalan dengan sahabatnya mau ke pasar, ada kambing mati. Rasul bilang kepadanya, kenapa kulitnya nggak diambil, mubazir? Udah mati ya Rasul, artinya dia bangkai, artinya belum disembelih udah mati gitu. Kata Nabi boleh dipakai kulitnya. Itu berarti bangkai yang haram bisa menjadi halal kalau bid-dibar, dengan disamak. Maka semua binatang boleh dipergunakan kulitnya. Makul atau ghairu makul, apakah binatang yang dimakan atau yang tidak dimakan boleh diambil kulitnya. Macan, harimau, ya, ular boleh dipakai, buaya kulitnya boleh disamak,
dan itu halal. Nah, yang haram berubah jadi halal itu di zaman Nabi sudah ada. Oleh ulama itu disebut dengan istihalah. Itu yang diterima Imam Syafi'i. Yang kedua, al-khallu minal khamar. Tadi yang dijelaskan, saya jelaskan tadi dia. Khoma apa itu? Cuka yang memang secara alami berproses. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh dimasukin ragi, nggak boleh dimasukin garam, nggak boleh di yang tempat adem panas, nggak boleh, harus alami. Menurut Imam Abu Hanifah boleh dimasukkan intervensi bahan yang bisa mempercepat terjadinya cuka, boleh. Ini terjadi perbedaan. Dan yang ketiga, ya, khurujul jurthum, ya, mimman kana qabla. Keluarnya makhluk dari sesuatu makhluk yang sebelumnya ada, ya tadi belatung itu tadi. Maka cuma ini yang diterima oleh Imam Syafi'i. Di luar tiga ini mazhab Syafi'i tidak menerima istihalah. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik menerima. Nah, inilah yang jadi perbedaan ulama MUI pusat dengan daerah. Ini orang kalau mau pergi haji, mau umrah itu suntik meningitis. Meningitis itu dulunya itu ketika orang itu jatuh, gak kuat itu jatuh, itu diperiksa. Kenapa dia jatuh? Ternyata ada bakteri di otak. Oleh ilmu pengetahuan, semua orang yang terkena ya meningitis ini diambil itu, bakterinya ambil, dikembangbiakan, jadi banyak diternak. Kemudian ya apa tuh, ngomong apa tadi? Kembang biak jadi banyak. Meningitis. Apa tadi? Meningitis. Meningitis itu dikembangbiakan, dan dia inilah yang jadi obatnya meningitis. Seperti halnya orang yang digigit ular, maka obatnya itu dari bisa ular itu dibuat sedemikian, maka jadi antitesa. Tidak mungkin antitesa itu ada kalau tidak ada tesa. Nah, maka bagaimana ini yang sudah mikrobiologi ini ya untuk dijadikan sebuah obat, maka dia perlu penghantar. Penghantarnya itu namanya gelatin. Adanya di kulit babi. Karena kulit-kulit yang lain itu lemah, dia menjadi sebuah penghantar. Seperti Apollo kalau mau terbang itu ada pendorong motornya itu, tapi pada batasan tertentu maka motor itu memisahkan diri. Nah, gelatin itu seperti itu. Dialah yang memproses bakteri meningitis itu menjadi sebuah enzim. Apa itu enzim? Proses kimiawi menjadi protein. Nah, protein itu apakah termasuk gelatin? Bukan. Itu yang disebut dengan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ya, jadi enzim itu bukan gelatin. Dia adalah proses dari perkembangan gelatin. Seperti halnya manusia itu bukan sperma. Oke? Maka dinyatakan bahwa hukumnya halal. Oke ya? Begitu juga dengan vaksin ya AstraZeneca.
Dia itu Inggris itu walaupun dia membantah bahwa tidak ada sedikit pun bersentuhan dengan unsur kebabian. Pada produsennya bilang gitu. Tetapi lab di Majelis Ulama Indonesia menyatakan ada tripsin. Dan tripsin itu bukannya nabati, tripsin itu hewani yang diambil dari babi. Karena ini prosesnya sama dengan gelatin menjadi sebuah penghantar untuk melahirnya protein yang disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka protein itu bukannya tripsin. Karena mazhab Syafi'i tidak menerima kecuali 3 hal, maka ini dinyatakan haram. Jawa Timur terlebih terbuka dia menggunakan kaul Hanafi, kaul Maliki, dan kaul-kaul yang lain yang menyatakan boleh saja bahwa istihalah itu tidak hanya pada 3 hal, dalam hal apapun boleh dan bisa terjadi istihalah. Sehingga konklusinya tidak sama antara yang pusat dengan yang daerah. Apa bagi kita pilihannya? Kita boleh ngikut pendapatnya yang Jawa Timur, seperti halnya kita taklid kepada Imam Malik ketika kita mau tawaf. Tawaf kat sholat. Tawaf itu seperti sholat, harus punya wudhu. Batal keluar, ketinggalan istrinya, atau istrinya yang tinggalan, udah selesai. Taklid kepada Imam Malik gak batal bersentuhan karena istrinya dipegang. Begitu juga dalam vaksinasi, ikut pendapat MUI pusat, selesai. Mau ambil pendapat yang MUI pusat, kehalalannya itu, kebolehannya itu, mohon maaf saya ralat, kebolehannya itu karena dianggapnya darurat. Ya, Sinovacnya sudah habis. Nah, ada masalah gini, kenapa sih nggak dibeli Sinovac aja? Kenapa mesti pakai AstraZeneca? Nggak bisa. Jadi di dunia ini ada regulasi yang diatur oleh PBB. Dalam dunia kesehatan WHO yang ngatur distribusinya. Semua harus nerima Sinovac. Semua harus nerima AstraZeneca. Semua harus nerima apa itu? Apa tuh ada namanya? Ada beberapa, 5 jenis itu diputar. Dan Indonesia mau menerima jenis yang ketiga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kajiannya menjadi penting. Ada orang begini, Ustaz, sebenarnya berobat itu hukumnya wajib apa tidak? Ini yang terakhir, berapa menit lagi? Mudah-mudahan tunggu. Ada hadis yang saya singkat itu bahwa seorang wanita yang mengadu sama Nabi dirinya itu epilepsi. Nabi bilang in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar. Artinya apa? Terima tuh penyakit itu. Bawa ke kuburanmu. Terima aja. Gak usah sembuh. Artinya tidak usah berobat. Walakil jannah, kau pantas masuk surga. Ini hadis ditakhrij oleh beberapa, hampir semua, ya. Apa itu, jadi bukan Bukhari Muslim saja, tetapi Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadis ini. Masyhur hadis. Luar biasa dikenal. Nabi yang kedua bilang wa in syi'ti fa'allaha ayyuafiyah. Kalau kau mau, aku doakan kau untuk jadi sembuh. Ternyata wanita ini milihnya tetap berpenyakit. Nah, sehingga Abdul Qadir Qaddum mengatakan wa bihadzal hadis yadullu anna tadawwa laisa biwajib. Berdasarkan hadis ini, berobat termasuk vaksinasi tidak wajib. Karena Nabi silakan pilih. Nah, saya ingin mengatakan itu kesimpulan yang kurang tepat. Kalau penyakitnya adalah bersifat personal, boleh seperti epilepsi, gila, itu boleh tidak berobat, asal ridho, stres, stroke,
boleh tidak berobat. Tapi kalau penyakit menular, penyakit bisa memudaratkan orang lain, penyakit yang bisa menimbulkan kematian orang lain, berobatnya wajib. Ya, berobatnya menjadi wajib. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbin masalih. Mendahulukan mencegah kerusakan, ya, jauh lebih bagus ketimbang orang mengambil manfaat kalau dia. Nah, jadi Bapak saya sekalian, COVID-19 itu menular, sehingga kita tidak boleh menggunakan hadis yang tadi, sehingga tidak wajib berdoa, tidak wajib berobat. Jadi yang tidak wajib adalah penyakit personal. Tapi kalau penyakit yang menular, wajib berobat, karena kita tidak boleh menjadikan mudarat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, sehingga yakin besok. Saya tanya nih, Bapak Ibu besok Ramadan disuntik bersedia? Mas sanksi? Kalau masih sanksi saya susah dan juga. Ya. Takut itu bukan sanksi, jangan dicampur-campur. Kalau takut, dia nggak bisa ditemenin nih mah, ya. Tapi jangan mempengaruhi orang untuk tidak vaksinasi. Saya yakin itu bisa hukumnya, karena dia bernular dan bikin ya secara ikhtiar. Ya, itu nanti ada kajian itu yang disebut dengan sunnatullah. Apa itu? Fil qaul, sunnatullah fil khalaq. Itu sebenarnya udah diperinci ya, tapi karena keterbatasan waktu. Tapi kesimpulannya yakinlah, ya, yakinlah bahwa insya Allah kita tidak menyimpang dari agama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.